Oke, langsung aja ke tutorialnya. Klik yang proyek baru, tambahkan mentahan titik bit yang udah aku sediain. Klik yang tambahkan audio, pilih yang diekstrak, terus kalian pilih mentahan titik bit yang tadi, klik impor suara saja. Kalau udah, kalian klik audionya, pilih menu yang irama. Di sini bisa kalian sesuaiin aja ya sama mentahan yang di atas. Kalau udah, langsung aja di checklist. Selanjutnya klik tanda plus di samping kanan, tambahkan 2 foto. Untuk durasi foto yang pertama diperpanjang sampai di titik bit yang keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, sampai di titik bit yang keempat ya. Kalau udah, kalian klik fotonya, terus perbesar sedikit ke awalan. Tambahkan efek video yang dari percikan. Pilih yang bingkai elektrik. Untuk durasi efeknya perpanjang sampai di akhir foto yang pertama ya. Terus kalian klik yang sesuaikan, horizontalnya turunin ke 10, ukuran naikin ke 100, dan intensitas turunin ke 0. Kalau udah, checklist. Selanjutnya kalian klik fotonya, perbesar sesuai dengan format. Terus kalian ke awalan, tambahkan keyframe. Di titik bit yang kedua tambahkan keyframe. Kembali ke keyframe yang pertama, fotonya perbesar kira-kira segini ya. Kalau udah, kalian pasin garis putihnya di tengah-tengah antara keyframe pertama dan kedua. Di sini tambahkan grafik yang keluar 1. Kalau udah, checklist. Oke, selanjutnya ke titik bit yang kedua, tambahkan keyframe. Di titik bit yang ketiga tambahkan keyframe, perbesar fotonya kira-kira segini. Di titik bit yang ketiga tambahkan keyframe, perkecil fotonya, kembalikan ke semula ya. Selanjutnya kalian ke tengah-tengah antara keyframe yang ketiga dan keempat di sini ya. Tambahkan grafik yang keluar 1. Di tengah-tengah antara keyframe yang keempat dan kelima tambahkan grafik yang masuk 1. Kalau udah, kembali lagi ke awalan. Terus kalian klik yang overlay, tambahkan overlay. Pilih yang stock video, terus kalian pilih yang warna hitam. Untuk durasinya dipasin aja sampai di titik bit yang pertama ya. Kalau udah, kalian perbesar overlaynya sesuai format. Klik yang animasi, pilih yang keluar, pilih yang pudar keluar. Untuk durasinya kalian fullin aja. Oke, kalau udah, selanjutnya kita edit foto yang kedua. Untuk durasi foto yang kedua diperpanjang sampai titik bit yang ke-11. Tapi ngitungnya dari awalan foto yang kedua ya, dari titik bit yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kalau udah, untuk mentahan titik bitnya bisa kalian hapus. Terus kalian klik foto yang kedua, perbesar sedikit. Tambahkan keyframe di titik bit yang pertama dan di titik bit yang kedua. Di tengah-tengah antara titik bit yang kedua dan ketiga, tambahkan keyframe. Di titik bit yang ketiga, tambahkan keyframe, perbesar fotonya. Di titik bit yang keempat dan kelima, tambahkan keyframe. Di titik bit yang keenam, tambahkan keyframe, perkecil fotonya. Di titik bit yang ketujuh, tambahkan keyframe.
Di tengah-tengah antara titik bit yang ke-7 dan 8 tambahkan keyframe. Di titik bit yang ke-8 tambahkan keyframe, perbesar fotonya. Di tengah-tengah antara titik bit yang ke-8 dan 9 tambahkan keyframe. Di titik bit yang ke-9 tambahkan keyframe, perbesar lagi fotonya. Di tengah-tengah antara titik bit yang ke-9 dan 10 tambahkan keyframe. Di titik bit yang ke-10 tambahkan keyframe, perbesar fotonya. Terakhir di titik bit yang ke-11 tambahkan keyframe, perbesar fotonya. Terus kalian ke tengah-tengah antara keyframe yang ke-10 dan 11 tambahkan keyframe, perkecil fotonya. Kalau udah kalian ke tengah-tengah antara keyframe yang ini dan keyframe yang ini, tambahkan grafik yang keluar satu. Di tengah-tengah antara keyframe yang ini dan yang ini, tambahkan grafik yang masuk satu. Oke, lanjut. Sekarang kita ngedit di titik bit yang ke-5, 6, 6, 7. Di sini kita bikin transisi miring ya. Di antara titik bit yang ke-5 dan ke-6, tambahkan keyframe. Fotonya miringkan ke sebelah kiri, min 2 derajat. Untuk kezoomannya usahakan jangan berubah ya. Nah, oke. Kalau udah pas, kalian tambahkan 2 keyframe di kiri dan kanannya. Terus ke keyframe yang kedua. Keyframe yang pas di titik bit ini anggap aja keyframe yang pertama ya. Dan ini keyframe yang kedua. Fotonya geser ke bawah, geser kanan. Untuk keyframe yang ketiga gak usah diapa-apain. Lanjut di keyframe yang keempat, fotonya geser ke atas, geser ke kiri. Kalau udah, sekarang ke sebelah kiri keyframe yang kedua. Tambahkan keyframe. Keyframe yang di depan hapus, tambah lagi. Keyframe yang di belakang hapus. Untuk keyframe yang ketiga juga sama. Tambahkan keyframe di sebelah kirinya. Keyframe yang di depan hapus, tambah lagi. Keyframe yang di belakang hapus. Dan untuk keyframe yang keempat juga sama ya. Oke, selanjutnya kembali lagi di keyframe yang kedua. Tambahkan 2 keyframe di sebelah kiri dan kanannya. Terus keyframe yang di tengah hapus. Keyframe yang ketiga dan keempat juga sama. Tambahkan keyframe di sebelah kanan dan kirinya. Terus keyframe yang di tengah hapus. Oke, kalau udah, untuk titik bit yang ke 67 ini caranya juga sama. Pertama-tama kalian tambahkan 1 keyframe dulu di tengah-tengahnya. Terus fotonya dimiringkan ke sebelah kiri, min 2 derajat. Dan untuk kezoomannya ini usahain jangan berubah ya. Kalau udah, kalian tambahkan keyframe di kanan dan kirinya. Terus ke keyframe yang kedua, fotonya geser bawah, geser kanan. Keyframe yang keempat geser atas, geser kiri. Terus selanjutnya ke keyframe yang kedua, di sebelah kirinya tambahkan keyframe. Keyframe yang di depan hapus, tambah lagi. Keyframe yang di belakang hapus. Untuk keyframe yang ketiga dan keempat juga sama. Tambahkan 1 keyframe di sebelah kirinya. Terus keyframe yang di depan hapus, tambah lagi. Keyframe yang di belakang hapus. Selanjutnya ke keyframe yang kedua, tambahkan keyframe di kanan dan kirinya. Keyframe yang di tengah hapus. Keyframe yang ketiga dan keempat juga sama. Oke, jadi untuk transisi miringnya ini udah selesai. Sekarang tinggal jedak-jeduknya ya. Di antara keyframe yang pertama dan kedua, tambahkan 3 keyframe dulu. Untuk keyframe yang kedua, yang ini ya, ini keyframe pertama, ini keyframe yang kedua. Fotonya geser ke bawah, geser ke kanan. Di sebelah kirinya tambahkan keyframe. Keyframe yang di depan hapus, tambah lagi. Keyframe yang di belakang hapus. Keyframe yang ketiga geser ke kanan. Di sebelah kirinya tambahkan keyframe. Keyframe yang di depan hapus, tambah lagi. Keyframe yang di belakang hapus. Dan terakhir di keyframe yang keempat geser ke atas. Di sebelah kirinya tambahkan keyframe. Keyframe yang di depan hapus, tambah lagi. Keyframe yang di belakang hapus.
Terus kalian kembali di tengah-tengah antara keyframe pertama dan kedua, tambahkan satu keyframe. Di tengah-tengah antara keyframe kedua dan ketiga, tambahkan satu keyframe. Di tengah-tengah antara keyframe ketiga dan keempat, tambahkan keyframe. Di tengah antara keyframe keempat dan kelima, tambahkan keyframe. Oke, paham ya? Jadi kalian lakukan cara ini sampai di akhir foto yang kedua, kecuali di antara titik bit yang kelima, 6, 6, 7. Di sini sudah ada transisi miring, jadi kalian gak usah tambahkan keyframe lagi ya, dan kecuali di antara titik bit yang ke-10 dan 11. Di sini juga gak usah ditambahkan jedak-jeduk lagi. Oke, aku kasih contoh lagi di antara titik bit yang ke-2 dan ketiga, caranya sama. Cuma di sini udah ada satu keyframe di tengahnya, jadi tinggal tambahkan 2 keyframe aja di kiri dan kanannya. Terus keyframe yang kedua geser bawah, geser kanan. Di sebelah kirinya tambahkan keyframe. Keyframe yang di depan hapus, tambah lagi. Keyframe yang di belakang hapus. Ke keyframe yang ketiga, fotonya geser ke kanan. Di sebelah kirinya tambahkan keyframe. Keyframe yang di depan hapus, tambah lagi. Keyframe yang di belakang hapus. Dan untuk keyframe yang keempat, geser ke atas. Di sebelah kirinya tambahkan keyframe. Keyframe yang di depan hapus, tambah lagi. Keyframe yang di belakang hapus. Selanjutnya di antara keyframe yang pertama dan kedua, di tengah-tengahnya tambahkan keyframe. Di antara keyframe yang kedua dan ketiga, tambahkan keyframe. Dan untuk selanjutnya juga sama. Oke, di sini aku skip aja ya. Oke, kalau udah sampai di titik bit yang ke-10, sekarang kembali lagi ke awalan. Di sini hitung keyframe-nya ya. Ini keyframe yang pertama, keyframe yang kedua, terus keyframe yang ketiga hapus. Keyframe yang pertama, keyframe yang kedua hapus. Keyframe pertama, keyframe kedua hapus. Jadi kalian lompatin satu keyframe ya. Kecuali yang di awalan tadi lompatin 2 keyframe, baru keyframe yang ketiga hapus. Tapi untuk yang selanjutnya lompatin satu keyframe aja ya. Oke, kalau udah sampai di titik bit yang kelima, kalian lompatin untuk transisi miringnya ya. Setelah sampai di titik bit yang ketujuh, pertama-tama tuh kalian lompatin 2 keyframe lagi, terus keyframe yang ketiga hapus, dan selanjutnya lompatin satu keyframe aja. Oke, kalau udah sampai di titik bit yang ke-10, sekarang lanjut ngeditnya dari akhiran, dari titik bit yang ke-10 ke awal ya. Jadi caranya di sebelah kiri keyframe yang ini tambahkan keyframe, terus keyframe yang di depan hapus. Untuk yang selanjutnya juga sama, tambahkan satu keyframe di sebelah kiri, terus keyframe yang di depan hapus. Selama jarak antara keyframe-nya masih kecil, kalian tambahkan satu keyframe aja di sebelah kirinya, terus keyframe yang di depan hapus. Kalau udah bisa tambahkan 2 keyframe, jaraknya udah mulai lebar gini ya, kalian tambahkan 2 keyframe di kanan dan kirinya, terus keyframe yang di tengah hapus. Jadi intinya kalian tambahkan satu keyframe kalau jarak antara keyframe-nya kecil, dan kalian tambahkan 2 keyframe kalau jarak antara keyframe-nya lebar. Oke, jadi untuk foto yang kedua ini udah selesai. Selanjutnya kalian cari menu yang salin. Terus kalian klik menu yang ganti. Di sini ganti sama foto yang ketiga ya. Kalau udah kalian geser ke akhiran, klik tanda plus di samping kanan. Tambahkan mentahan akhiran yang ini.
Oke, kalau udah selanjutnya ke awalan foto yang kedua di sini ya. Tambahkan overlay foto yang pertama. Tambahkan overlay foto yang ini ya. Kalian klik yang overlay, terus tambahkan foto yang pertama. Untuk durasinya sampai di titik bit yang ke-6. Terus kalian bisa perbesar overlaynya sesuaiin sama yang di foto yang pertama ya. Oke, kalau udah sesuai, sekarang ke awalan di titik bit yang pertama ya. Tambahkan keyframe, terus cari menu yang tutupi, pilih yang persegi panjang, terus klik yang balikan. Kalau udah kalian perkecil, terus checklist. Selanjutnya ke titik bit yang ke-4. 1, 2, 3, 4. Nah, di titik bit yang ini ya. Tambahkan keyframe, terus cari menu yang tutupi tadi. Terus kalian putar sampai 250 derajat. Untuk kezoomannya kira-kira segini ya. Kalau udah checklist, lanjut di titik bit yang ke-5, klik yang tutupi, terus putar ke sebelah kiri sampai 150 derajat. Perbesar kira-kira segini. Lanjut di titik bit yang ke-6, putar ke 250 derajat lagi. Terus perbesar. Kalau udah checklist, selanjutnya kalian ke tengah-tengah antara keyframe yang ke-5 dan ke-6. Tambahkan keyframe, klik yang tutupi, terus perkecil. Kira-kira segini ya. Kalau udah checklist. Dan untuk titik bit yang belum ada keyframe-nya, tinggal kalian tambahkan keyframe aja. Selanjutnya ke tengah-tengah antara keyframe pertama dan kedua, cari menu yang grafik, pilih yang titik balik 1, klik yang edit. Untuk titik bit yang pertama turunin ke bawah dan titik bit yang kedua naikin ke atas. Kalau udah checklist, terus selanjutnya di antara keyframe yang kedua dan ketiga juga sama, tambahkan grafik yang titik balik 1. Selanjutnya di antara keyframe yang keempat dan kelima, tambahkan grafik yang masuk 1. Di antara keyframe yang ini dan keyframe yang ini, tambahkan grafik yang keluar 1. Dan terakhir di antara keyframe yang ini dan keyframe yang ini, tambahkan grafik yang masuk 1. Oke, kalau udah selanjutnya ke titik bit yang ke-6. Di sini ya. Tambahkan efek video yang dari distorsi. Pilih yang distorsi riak kalau udah checklist. Untuk durasi efek yang distorsi ini kalian perkecil kira-kira segini ya. Klik yang sesuaikan, pertajamnya 0, kabur 0, ukuran 40, kecepatan 80, intensitas 0, dan putarnya 60. Kalau udah checklist, terus kalian salin untuk efek yang distorsi riak ini, letakin di depan efek distorsi riak pertama. Dan untuk durasi efek yang distorsi kedua ini, kalian pasin sampai di titik bit yang selanjutnya ya, atau sampai di titik bit yang ke-7. Terus kalian klik efek yang distorsi kedua, klik yang sesuaikan, ukurannya turunin ke 20, dan putarnya turunin ke 40. Kalau udah checklist, selanjutnya tinggal kalian salin-salin aja kedua efek ini, letakin di semua titik bit ya.
Untuk durasi setiap efeknya bisa kalian sesuaiin. Untuk durasi efek distorsi pertama, durasinya perkecil, dan untuk efek distorsi kedua dipasin sampai titik bit yang selanjutnya. Oke, kalau udah, untuk titik bit yang ke-6 di foto yang ketiga sampai di titik bit yang ke-10, kalian bisa salin kedua efek distorsi ini ya, terus letakin di titik bit yang ke-6 tadi. Oke, kalau udah, sekarang kembali di awalan foto yang pertama atau di akhiran foto yang pertama ini ya. Di sini tambahkan efek video yang dari disco, pilih yang kilat getaran. Untuk durasinya bisa kalian pasin aja sampai efek kilat getarannya tuh menghilang ya. Nah, oke. Terus kalian bisa salin efek yang kilat getaran, letakin di tengah-tengah antara titik bit yang ke-6. Salin lagi efeknya, letakin di pertengahan antara foto yang kedua dan ketiga. Terakhir, salin lagi efeknya, letakin di titik bit yang ke-6. Kalau udah, selanjutnya ke titik bit yang kedua. Di sini tambahkan efek video yang dari lensa, pilih yang cermin. Untuk durasi efeknya sampai di titik bit yang di depannya. Terus kalian bisa salin efek yang cermin tadi, letakin di titik bit yang ke 45. Salin efeknya, letakin di titik bit yang ke-23 di foto yang ketiga. Terakhir, salin lagi efeknya, letakin di titik bit yang ke-45. Oke, kalau udah, selanjutnya kembali ke awalan. Klik yang overlay, tambahkan overlay mentahan yang ini. Terus kalian bisa perbesar overlaynya sesuai format, klik yang campuran, pilih yang filter. Opasitasnya turunin ke 70, terus checklist. Kalau udah, kalian bisa salin untuk overlay ini ya. Dan durasinya dipasin aja sampai di akhir videonya. Oke, jadi ini videonya udah selesai, tinggal kalian save aja. Mungkin ini aja tutorial dari aku, sampai jumpa di tutorial yang selanjutnya. See you guys.